Pak Iwan, saya ingin tahu kalau seandainya ada gempa, kemudian sekolah-sekolah itu rubuh hancur, seperti tadi kan ada di Kampar tadi. Bagaimana Kementerian PUPR melihat situasi dan kondisi seperti ini? Walaupun mereka bukan di daerah terdepan, tertinggal, terluar tadi. Ya. Apakah itu juga menjadi prioritas? Iya. Terus terang kalau di daerah apabila terjadi kejadian bencana, kami Kementerian PUPR biasanya langsung turun. Dan bagi kami, ya PUPR melihat ini bukan sebagai sebuah proyek, tapi saya bilang ke seluruh pasukan saya, tim saya, ini operasi kemanusiaan. Gitu. Operasi kemanusiaan, iya itu nama yang paling tepat itu ya. Upaya untuk segera memulihkan kembali gitu ya. Iya, jadi kita nggak bicara soal di daerah mana, tapi selama ada bencana dan sekolah hancur karena bencana itu, maka Kementerian PUPR turun dan itu menjadi prioritas. Iya. Walaupun tidak masuk dalam anggaran tadinya. Iya. Harus segera langsung turun itu. Baik, nah bisa cerita nggak daerah-daerah yang paling sulit yang pernah ditemui oleh Kementerian PUPR, teman-teman di sana, yang berjuang untuk bisa mewujudkan sarana prasarana yang memadai untuk anak-anak di daerah terluar, terdepan, tertinggal tadi? Ya, jadi kalau cerita heroik ya, cerita dramatis di dalam penanganan ini karena prioritasnya di 3T ya, ini cukup banyak gitu. Ya, misalnya di daerah perbatasan di Kalimantan Utara gitu ya, di daerah Malino itu ya, di kawasan Sebatik. Jadi untuk mencapai ini dalam satu provinsi begitu ya, dari kota Malino sendiri menuju lokasi sekolah ini itu bisa multimoda kita gunakan gitu. Apa aja? Dari mobil ya yang 4-wheel drive gitu ya, double gardan, kemudian harus ganti dengan motor trail gitu ya. Setelah motor trail untuk menanjak kita harus menempuh dengan jalan kaki lagi gitu, dan material kita harus bawa portir gitu ya, jadi harus membawa orang yang memanggul. Jadi ini sekaligus membawa materialnya untuk pembangunan gitu, gedungnya. Ya, dan ini kebetulan banyak daerah yang ketika kita tangani, ini aspek kerinduan mereka sebenarnya. Selama ini belum ada penanganan, begitu ada kabar bahwa negara hadir ya melalui Kementerian PUPR, mereka juga langsung terlibat di dalam membantu kami, misalnya mengangkut material ke atas itu, walaupun misalnya satu sak semen pakai satu motor, kemudian membawa kayu, kemudian membawa sampai ada yang toren air begitu ya di bawah itu, karena ini harus mencapai ke sana. Ini mereka sangat mendukung itu, sangat membantu gitu. Jadi kami merasa sangat terbantu gitu. Jadi kehadiran kami seolah-olah sangat diharapkan, sangat dirindukan sekali, dan mereka betul-betul terlibat itu ya. Nah kalau cerita material sendiri itu dengan kapal itu sudah ada beberapa nih di daerah itu yang dibawa tapi juga nggak nyampe karena terguling atau terbalik kapalnya gitu. Jadi ya ini sebuah risiko memang lokasi yang ditangani. Tetapi yang saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa disinilah sebenarnya peran penting kita. Kalau tidak kita, siapa lagi gitu yang harus menyelesaikan ini gitu. Karena ini adalah hak dasar yang harus kita penuhi kan gitu. Nah, saya ingin memperlihatkan juga foto, kata orang before and after gitu lah, sebelum dan sesudahnya. Coba kita lihat. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang selama ini ya melihat sekolahnya hanya sebatas, oh ini yang gempa kemarin ya. Iya. Ini di mana? Oh, Lombok Utara. Ini di NTB ya. Oh iya, awalnya begini. Dan waktu dibangun pasti lebih bagus dan lebih kokoh ya. Konsep penanganan kami ketika bencana selalu build back better. Jadi membangun lebih baik. Dan terutama di daerah-daerah gempa. Jadi ini yang memang kita bangun dengan persyaratan bangunan yang harus tahan gempa gitu. Terus kemudian ini di Nunukan. Oh ini perbaikan ya. Nah, ini yang ini juga rekonstruksi sebenarnya. Oh, ini rekonstruksi. Semula seperti ini gitu ya. Iya. Ya, ini di Sulawesi Selatan, ini di Luwu. Drastis sekali perubahannya ya. Ya ini karena lahan mereka terbatas dan kami juga ingin menyiapkan ya, ini ada lapangan olahraga sekaligus lapangan upacara. Bangunan kita tata jadi 2 lantai begini. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau waktu saya keluar dari kampung ini, sekolah saya seperti ini, kemudian waktu kembali saya lihat ini, nggak percaya saya. Ini mimpi atau apa ini? Jadi itu yang terjadi ya. Ini cerita di balik layar. Dan ada kebahagiaan dari teman-teman Kementerian PUPR juga ketika melihat masyarakat ya, merasa bersyukur bahwa ada perubahan yang mereka lihat nyata di lingkungan mereka. Yeah. Nah, kalau boleh tahu target
untuk tahun ini berapa? Jadi kami menangani kan mulai tahun 2019 ya. Jadi amanat 2018 diberikan, kemudian payung hukum untuk melaksanakan ini baru 2019. Dari pertengahan 2019 sampai dengan akhir 2020, 1,5 tahun, kami sudah menyelesaikan 1.763 sekolah, 245 madrasah, kemudian tadi ada 53 gedung Anda perguruan hafal tinggi ya? negeri. Ya ini data yang harus kami pertanggungjawabkan karena terus terang kan Di ini otak amanah Anda kan, pas ini. amanah Aduh, sekolah ini yang harus saya laporkan kepada kementerian-kementerian lain yang terkait ya, Kementerian Pendidikan. Karena setiap saat mereka akan bertanya berapa udah sekolah apa yang sudah ditangani gitu. Oke, Kalau kalau ini insya Allah target 3.000 sekolah kita akan selesaikan tahun ini. Oke. Kemudian sampai 450 madrasah gitu ya, dan ada mungkin sekitar 20 gedung perguruan tinggi yang Oke. yang mangkrak kita selesaikan. Gitu. Kita doakan semoga itu tercapai ya, target-target itu. Amin. Karena dari cerita itu bukan cuma kebanggaan bahwa pemerintah hadir, tapi memang bagaimana masyarakat membutuhkan ya sarana prasarana yang memadai untuk pendidikan. Betul. Karena ujung-ujungnya seperti pembukaan saya tadi, banyak yang khawatir ya generasi kita berikutnya ini kalau tidak diberikan pendidikan yang memadai, ya pendidikan yang nyaman bagi mereka, tidak mengancam jiwa, guru-guru juga mengajarnya dengan proses yang menyenangkan, maka akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas. Betul, Itu harapan betul. terutama di daerah-daerah 3T tadi ya. Jangan sampai mereka kemudian tertinggal oleh karena kita hanya fokus pada daerah-daerah yang dekat-dekat kita aja, metropolitan misalnya. Betul. Ada problematika di daerah tertinggal atau terdepan, terluar, tertinggal tadi. Dan ini yang sedang diselesaikan oleh pemerintah. Salah satu yang menjadi motor penggerak itu adalah Kementerian PUPR. Nah, saya ini mengutip kata-kata Anda ini, kalau tempat belajarnya suram, itu menggambarkan masa depan yang suram juga. Kalau sekolahnya bagus, anak-anak bisa bermimpi untuk sesuatu yang lebih besar. Apa yang ingin Anda sampaikan sebenarnya dengan kalimat tadi itu? Ya, saya melihat bahwa dengan menata ruang ilmu, istilah saya membangun, merenovasi ini adalah menata ruang ilmu. Ini juga membangun masa depan bangsa gitu. Jadi kalau kita membangun infrastruktur sama dengan kita membangun sebuah peradaban bangsa gitu. Membangun, menata ruang ilmu ini juga membangun masa depan bangsa gitu. Jadi dengan kita menangani ini, membuat anak-anak ini yang kalau melihat sekolahnya seperti itu kan mereka juga ya mungkin gapean cita-citanya hanya sejauh itu gitu. Tapi begitu dia berada di sekolah yang nyaman, yang tenang, ini kan akan mendorong mereka punya mimpi-mimpi gitu ke depan. Oke, menarik Pak Iwan. Terima kasih sudah berbagi cerita di balik layar. Apa yang dilakukan Kementerian PUPR. Tentu saja ini antar kementerian ya, saling berkoordinasi, Ya, ini kolaborasi saling mendukung, ya, kolaborasi ya, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita Bersama, semua. ya. Dan bukan saja pemerintah. Tadi saya mengundang 2 tamu itu juga untuk menunjukkan bahwa tugas pendidikan kita agar anak-anak kita generasi berikutnya bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain bukan semata-mata tugas pemerintah, tapi juga tugas kita bersama. Baik, terima kasih. Dan seperti biasa di akhir acara saya mau bagi-bagi ilmu juga, tapi bukan bangunan sekolah. Saya hanya bisa bagi buku. Judulnya Hidup Mau Ngapain. Nah, kalau Anda menginginkan buku ini, caranya mudah sekali. Cukup ikut kuis di Twitter Kick Andy Show, atau bisa juga ikut undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang mengikuti episode kali ini terlambat, ngikutnya dari tengah, jangan khawatir, karena bisa nonton juga dari awal. Karena ini akan ditayang ulangkan di metrotvnews.com. Dan bagi Anda yang juga tergerak hatinya ingin berpartisipasi di dunia pendidikan tapi tidak tahu caranya, salah satu caranya bisa juga dengan klik benihbaik.com. Di situ banyak sekali penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita di bidang pendidikan. Dan tentu saja hari ini saya berharap kita semua menyadari bahwa persaingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia itu justru dimulai dengan kesiapan kita. Kesiapan utama adalah dalam pendidikan.
Dan kita sudah mendengar kisah-kisah heroik tadi. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita bahwa persoalan pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Sampai jumpa. Metro TV